Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wahyuni dan teman-teman saya dari Universitas Sulawesi Barat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika 2022 kelas B dari kelompok 1. Adapun tujuan kami dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Wawasan Sosial Budaya, dosen pengampu Ibu Evi Segarawati Ampri, SPD, MPD, di mana kami akan memaparkan hasil kerja tugas kelompok kami yang membahas tentang materi individu dengan masyarakat. Nah, yang pertama, pengertian individu. Individu berasal dari kata individu, artinya yang tak terbagi. Dalam bahasa Inggris, individu berasal dari kata in dan divided. Kata in salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau suatu kesatuan. Menurut Martin Luther, pengertian individu adalah satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan di dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. Ciri-ciri individu. Individu memiliki raga atau jasmani yang khas yang membedakan satu dengan lainnya. Yang kedua, individu memiliki pikiran, perasaan, kehendak, dan hasrat sehingga dapat menetapkan kenyataan, interpretasi situasi, menetapkan aksi dari luar dan dalam dirinya. Ketiga, individu memiliki kepribadian dan bakat yang berbeda satu dengan lainnya. Individu memiliki tingkah laku yang khas yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Yang keempat, individu memiliki naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk mempertahankan keturunan, dan nalung untuk mencari kepuasan. Aspek-aspek dalam setiap individu. Yang pertama, inteligensi, berhubungan dengan kemampuan untuk berpikir rasional, bertindak secara terarah, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, kepribadian, berhubungan dengan pola pikir, perasaan, dan perilaku individu. Yang ketiga, bakat, berhubungan dengan kepandaian, sifat, dan pembawaan yang didapatkan sejak lahir. Yang keempat, minat, berhubungan dengan keinginan, gairah, dan kecenderungan hati yang tinggi seseorang terhadap sesuatu. Yang kelima, motivasi, merupakan sesuatu yang dapat menggerakkan atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan yang keenam, yaitu edukasi, yang berhubungan dengan penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang dengan cara belajar. Selanjutnya, karakteristik individu. Menurut John O. P. Donahue EM dan Kental RL, terdapat 5 karakteristik individu. Yang pertama, openness to experience adalah karakteristik individu yang terbuka terhadap pengalaman baru, baik berupa ide maupun berupa imajinasi. Yang kedua, conscientiousness adalah karakteristik yang sangat berhati-hati dan penuh dengan pertimbangan dalam melakukan sebuah tindakan. Yang ketiga adalah extraversion, adalah individu yang terbuka dan nyaman apabila berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, agreeableness adalah kooperatif dan selalu ingin menghindari konflik terbuka dengan orang lain. Yang terakhir atau yang kelima adalah neokritis atau terbuka terhadap tekanan dan menilai kemampuan seseorang dalam menahan stres. Pengertian masyarakat. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, yakni berakar dari kata syarakah, yang berarti ikut serta berpartisipasi. Sementara dalam bahasa Inggris, istilah masyarakat disebut dengan society, yang berasal dari kata Latin socius, berarti kawan. Dalam buku Pengantar Artopologi, sebuah ikhtisar mengenal artopologi 2019-46 karya Gunsu Nurmansyah dijelaskan bahwa definisi masyarakat adalah sejumlah manusia yang jadi
kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Selain itu, masyarakat bisa diartikan sebagai salah satu kesatuan sosial dalam sistem sosial ataupun kesatuan hidup manusia. Peran manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan, berinteraksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Kemudian, peran individu dalam masyarakat. Status individu dalam masyarakat mempunyai peran atau role dan kedudukan atau status yang berbeda. Peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai posisi atau status tertentu, sedangkan kedudukan atau status adalah posisi seseorang dalam kelompok. Mengingat setiap individu mempunyai kepentingan yang beragam, maka setiap individu mempunyai kepentingan yang beragam pula. Maka setiap individu dapat berstatus dan berperan di beberapa kelompok sesuai dengan kepentingan itu. Baik, kesimpulan dari materi kita hari ini ialah individu dapat didefinisikan sebagai seseorang atau seorang secara utuh yang hidup dalam kerangka hidup yang diyakininya. Sementara masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup dan menetap dalam sebuah ruang atau tempat di mana individu tersebut saling melakukan interaksi. Setiap individu tidak akan bertahan hidup selama tidak hidup dalam kerangka masyarakat, sebab individu saling membutuhkan dengan individu yang lain, sehingga lahirlah peranan bagi individu dalam masyarakat serta individu dalam interaksi sosialnya. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.